Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Sabila dengan NIM 3323017 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tentang SRD NICUZM. Teman-teman, kita akan share screen terlebih dahulu. Kita akan membuka origin. Lalu kita buka data NICUZM. Kita copy. Kemudian kita ke origin. Kemudian kita beri nama NICUZM. Dan di bawahnya itu adalah dua theta. Dan di sampingnya itu adalah intensitas. Kemudian kita menambah kolom. Buka peak dari nikel. Kita copy. Origin lagi. Kita ambil dua data, kita copy, kemudian kita hapus. Kemudian peak dari CUO, kita copy dan paste di sini. Kita ambil dua kolom yang paling belakang, kemudian kita hapus. Lalu kita ke peak yang terakhir yaitu ZN. Paste, ambil yang dua kolom terakhir. Kemudian yang lain kita hapus. Kemudian kita akan memberi nama. Sini itu adalah GJPDS dari ini. GJPDS dari CU. Dan ini GJPDS dari ZN. Ini nama di semua kolom. Setelah itu, kita pada kolom 2 theta, ini kita ganti menjadi X. Caranya klik kolom, kemudian di kanan, set as, dan X. Lakukan pada di semua kolom 2 theta. Oke, jika sudah, kita lock semua, pilih plot, kemudian kita pilih multi panel, kemudian yang start dan klik. Oke, setelah kita mendapatkan ini, kita pilih oke. Jika sudah, ada garis ini 2 kali, kemudian ada line itu yang bagian connected diganti no line, dan di bagian drop line ini ganti vertikal. Kemudian oke. Lakukan di semua. Kemudian yang atas, klik pada kotak, terus kita pilih analyze, kemudian kita signal processing, kemudian smooth, kemudian open dialog. Jika sudah, ini bagian pane of window kita ganti 30 dan klik OK.
Ketika sudah muncul merah-merah ini, klik 2 kali pada merah ini, kemudian pada layar 1 yang bagian book sheet 1 yang atas, ini kita unchecklist, kemudian kita pilih OK. Nah, ini hanya terlihat di garis merahnya saja. Setelah itu, kita merapikan, ini kan masih ada space-space yang kosong, kita rapikan, itu klik 2 kali pada ini apa ini. Nah, ketika sudah itu, pilih scale, kemudian yang pada bagian horizontal, kita pilih 0 sampai 100. Kita apply terlebih dahulu, kita lihat ini ke 10 saja. Baik, masih terlalu banyak. Oke, jika sudah seperti ini, kita bagian vertikal, from ini kita kita mencoba dari 200. Oke, masih bisa kita 210. Yang atas kita menjadi 800. Ketika sudah, kita ini oke. Setelah itu kita membuka Excel yang sudah tercantum rumus. Nah, ini kemudian kita kembali ke origin, kita klik yang bagian atas ini, terus kita klik analyze, kemudian pick and baseline, habis itu klik analyze, analyze, baseline, pick analyze, open dialog. Ketika sudah sampai kayak gini, ketika di Korean kan udah di integrate base pick, terus kemudian kita next lagi dan lagi. Nah, ketika sampai seperti ini di editable autofit kita checklist, terus kita add. Kemudian di sini kita memilih puncak-puncak yang paling tinggi. Caranya pilih puncak ini terus klik 2 kali. Oke, kita mendapatkan puncak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mendapatkan 7 puncak. Kemudian kita pilih down. Kita scroll ke bawah. Pada bagian direction ini kita pilih positif. Kemudian kita next. Kita scroll ke atas, kita pilih adjust on review. Kemudian ini kita terlebih dahulu. Kemudian kita rapikan puncak-puncak ini. Rapi-rapi. Oke, kita pilih sampai dirapikan di semua sampai fit. Kemudian jika sudah, kita akan finish. Dari lebih rapi kita kecilkan dan kita geser. Dan di angka ini juga kita kecilkan. Oke, ketika sudah, kita pilih Project Explorer, kita pilih book 1. Nah, kita tampilnya sudah seperti ini. Kita geser ke sini.
dan didapatkan center. Center ini nanti untuk mengetahui ukuran kristalinitas. Kemudian kita copy CTRL-C, 2, 3, 4, 7. Kita ke Excel. Kita karena ada 7, kita tambahkan kolom terlebih dahulu. Kita tambah 3 kolom. Kemudian kita copy. Sudah. Kemudian kita kembali ke origin. Kemudian kita ganti ke FMW di sebelahnya ini. Kita juga akan copy CTRL-C, kembali ke Excel, paste juga di FWHM. Nah, kemudian ini yang belum ada rumusnya kita isi dan copy rumus yang ada di atas. Lalu di sini kita hanya sampai di C6, kita turunkan sampai 9. Oke, didapatkan ukuran kristal itu sebesar 4,4172. Nah, kemudian kita akan mencari kristalinitas. Kita kembali ke origin lagi. Oke, kemudian ke kolom area, kita geser ke kiri. Ini kita copy, CTRL-C, kemudian ke Excel, kita paste di sini. Sebelum kita paste, kita akan menambah kolom dulu sebanyak 3. Kemudian kita paste. Oke, di sini kita geser sampai bawah. Kita enter. Dapatkan jumlah luas puncak kristal segini. Kemudian kita kembali ke origin lagi. Kemudian ke Project Explorer, kita grab. Kemudian kita klik lagi yang di atas. Kemudian analyze. Pick and baseline. Kemudian pick analyze. Kemudian open dialog. Oke. Setelah ini kita next. Kita next lagi. Next. Di enable autofit kita uncheck list. Kemudian kita pilih add. Lalu kita pilih puncak-puncak yang tadi kita udah pilih. Kita pilih di sini. Kemudian di sini. Lalu di sini. Ini. Sini dan sini. Oke, ketika udah kita pilih, kemudian kita pilih down. Oke, kita scroll ke bawah. Yang bagian direction kita positif. Kemudian kita klik next. Kita scroll ke atas, yang ini pilih adjust. Terus topik ini kita uncheck list. Kita ganti jadi 1. Oke, ini kita geser terlebih dahulu. Minimize. Kemudian kita tarik garis ini ke sini. Nah, dan yang ini kita tarik garis ke sini. Oke, kemudian kita dapatkan area sebesar 13.276,9632. Kemudian kita kembali ke Excel-nya tadi, kita tuliskan area tadi di luas semua puncak 13.276,9632. Kita enter. Oke, dan didapatkan kristalinitas itu sebesar 24
24.373. Oke, kemudian kita kembali ke origin. Ketika kita akan menyimpan project, kita bisa klik file, kemudian save a project. Kalau kita akan menyimpan grafiknya ini, kita file, kemudian ke ini, export graph, terus open dialog, gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Khairul Sasa Sabila dengan NIM 33317 dari kelas B. Di sini saya akan melakukan plotting SRD di sampel NICU. Karena kita share screen terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan membuka origin, kemudian kita buka sampel NICU, kemudian kita copy dan masukkan ke dalam origin. Oke, jika sudah, kita tambahkan file terlebih dahulu, dan kita buka pic dari nikel, dan kita copy, kita masukkan ke origin, ambil dua yang paling belakang dan kita hapus. Kemudian kita ke CUO, copy, masukkan ke origin, ambil dua paling belakang, dan yang lain kita hapus. Jika sudah, kita akan beri nama. Di sini ada dari CU. Kemudian di sini juga ada NI. Di sini ada PDS dari I. Ini CC PDS dari CU. Copy paste. Copy paste. Paste. Kemudian di sini ada dua theta. Di sini ada intensitas. Ini disediakan juga di sini dan di sini. Lalu yang pada bagian 2 theta kita ganti ke X. Oke, jika sudah, log semua. Kemudian kita plot ke multi panel, ke start. Jika sudah ada tanda seperti ini, kita klik OK. Kemudian klik dua kali pada garis paling bawah. Kemudian yang ini kita ganti ke no line. Kemudian dropline ini kita ganti ke vertikal. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama pada kolom grafik yang tengah. Kita ganti ke no line dan ke dropline itu yang ganti ke horizontal. Dan kita OK. Jika sudah, yang paling atas ini kita klik, kemudian kita pencet yang analisis, kita ke signal processing, smooth, dan open dialog. Yang point of window kita ganti 30, lalu kita okay. Kemudian kita klik lagi dua kali pada yang merah ini. Ini yang layar satu, yang atas ini kita acak list. Kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat ini bahwa yang terlihat adalah yang merahnya saja. Lalu kita akan merapikan, karena ini masih banyak space yang kosong. Kita klik dua kali pada angka. Nah, kita pilih yang scale. Yang horizontal itu kita pilih 3, dan yang bawah ini kita pilih 103. Kemudian yang vertikal kita pilih dari 300, yang bawah ini 1100. Kita klik OK. Nah, ini sudah rapi.
Kemudian kita sudah menyiapkan Excelnya di sini. Kemudian kita klik kotak merah yang atas ini, kemudian kita klik analisis, kemudian ke pick and baseline, kemudian pick analyze, kemudian ke upper dialog. Oke, ketika sudah tampilannya seperti ini, kita agak geser sedikit. Ini goalnya udah interpreted, kita next. Ini next lagi, dan ini juga next. Yang edible auto kita checklist, kemudian kita add, kemudian kita pilih puncak-puncak tertinggi. Nah, sini, klik 2 kali, sini, sama sini. Oke. Ketika sudah kita pilih down, nah kita udah muncul angkanya, kita scroll ke bawah yang bagian direction, kita pilih positif. Kemudian kita next. Kalau ini kita scroll ke atas, adjust preview graph, kita klik. Kemudian kita fit ke ini, kita geser. Oke, jika sudah, kita klik finish. Nah, sudah. Kemudian ini masih terlalu besar, kita kecilkan. Kita geser. Dan yang ini juga kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita ke Project Explorer, terus kemudian kita ke box 1. Nah, didapatkan di sini ada center ini nanti digunakan untuk mengetahui ukuran kristal. Kita bisa copy, kita buka Excelnya tadi, kita paste di sini. Kalau ini ukurannya terlalu banyak, kita terlebih dahulu dan copy di sini. Kemudian kita kembali ke origin. Kemudian yang FBHM ini juga kita copy dan masukkan ke dalam Excel. Sini kita sudah mendapatkan ukuran kristal itu sebesar 3,2825. Kemudian kita akan mencari kristalinitas. Yaitu kita kembali ke origin. Terus kita ke bagian area, kita geser ke bagian kiri ini, kita juga copy. Juga kita mengurangi kolom terlebih dahulu. Dan kita paste di sini. Oke, kembali ke origin lagi. Terus kita ke Project Explorer. Terus ke Grab. Nah, jika sudah, klik kota yang atas ini, kemudian kita klik Analyze, kemudian pick and baseline, pick Analyze, dan open dialog. Ini di sini kita next, next lagi, dan next. Di sini kita enable auto fit and checklist, kemudian kita pilih add. Pilih puncak yang tadi udah kita pilih, 1, 2, dan 3. Dan kita klik down. Nah, udah di sini, terus kita scroll ke bawah yang bagian directly kita ganti positif. Kemudian kita pilih next. Kita scroll ke atas, ini kita adjust, terus outputnya kita checklist, kemudian kita pilih 1. Kita geser terlebih dahulu. Ini kita tarik garis ke kanan sampai pojok sini. Kemudian yang ini kita tarik garis ke kiri sampai pojok sini. Oke, terus kita dapatkan area sebesar 10.519,430. Nah, area ini nanti kita masukkan ke dalam Excel di bagian luas semua puncak. Tadi didapatkan 10.519,430.
kemudian kita enter. Oke, kemudian kita dapatkan kristalinitas itu sebesar 26,67772. Oke, kemudian kalau kita mau menyimpan itu kita bisa klik file kemudian open as project as. Kalau kita menyimpan grafik itu export ke terus open dialog. Oke, sekian sudah selesai dari XRD NICU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
data yang juga Oke, perkenalkan saya Vanessa Sasabila dengan NIK 3323017 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FDIR. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, kita akan membuka origin terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuka sampel, kita copy, kemudian masukkan ke dalam origin. Lalu kita akan menambah kolom terlebih dahulu. Kemudian kita akan masukkan sampel yang selanjutnya dan masukkan ke origin lagi. Letakkan di sampingnya. Kemudian kita akan beri nama. Di sini kita akan memberi nama G I M M
Kemudian di sini itu GTI, GTI, kemudian di sini ada web number cm 41. Kemudian di sini ada transmigran. Oke. Kemudian di sini itu kita ubah dulu menjadi X. Klik kanan, kemudian set as X. Jika sudah, kita akan blok semua, kemudian kita plot line. Oke, didapatkan grafik seperti ini. Di sini kan masih banyak space yang kosong. Kita akan rapikannya terlebih dahulu. Kita akan klik 2 kali pada angka ini. Kemudian kita pilih scale. Pada horizontal itu kita mulai dari 500 sampai 399. Kemudian yang vertikal kita mulai dari 60 sampai 110. Kita klik OK. Kemudian kita klik lagi 2 kali pada angka. Kemudian kita pilih line and text. Kemudian di top ini akan show line and text. Di major ini kita non, dan di minor kita non. Kemudian di bagian right itu juga sama, show line and text kita non, dan di sini juga kita non. Kemudian kita oke. Nah, didapatkan gambarnya seperti ini. Terus kita akan memilih puncak gugus fungsinya. Pertama-tama kita memilih screen reader, klik pada puncak yang paling tinggi. Misal di sini didapatkan X yaitu 3660,747. Kita tulis menggunakan text tool. Di sini 3660,747. Oke, geser. Oke, kemudian kita cari lagi di sini. Satu tujuh dua tujuh koma tujuh enam satu. Oke, satu lagi di sini. Saya juga ada puncak. Saya tulis di 1026,525. Oke, jika sudah, ini kita sudah mendapatkan titik puncaknya, yaitu gugus fungsi 1, 2, 3. Dan ini kita ubah menjadi GTIMN dan sudah. Kemudian kita akan save grafik ini dengan cara file, kemudian export graph ketika open dialog. Oke, untuk save ini kita bisa memilih jenis file, kita bisa memilih JPG, kemudian ini bisa mengganti namanya. Kita bisa save di sini. Save-nya kita akan tap OK. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita membuka image, kemudian klik file, kemudian open, lalu pilih file, kemudian klik open, lalu klik analyze. Analyze,
kemudian link set scale, pilih 0, kemudian no distance 0, lalu pixel. Oke. Kemudian ukur skala dengan menarik garis pada ukuran 5 mikro. Kemudian klik analyze, set scale, kemudian pixel no distance ganti 1000, kemudian unit diganti nanometer. Oke. Kemudian ukur partikel dengan klik garis, kemudian ukur di gambar yang telah didapatkan. Garis, kemudian CTRL-M, lakukan sampai mendapatkan data minimal 50. Setelah mendapatkan data minimal 50, ke origin, lalu copy semua data yang diperoleh, lalu masukkan ke origin. Kemudian blok kolom B, lalu plot, kemudian histogram, kemudian klik kanan pada histogram dan klik go to bin worksheet. Setelah mendapatkan tampilan seperti ini, kemudian blok kolom A dan B, kemudian plot, lalu ke kolom. Kemudian setelah tampilan seperti ini, klik analyze, fitting,
non-linear curve fit, kemudian open dialog. Kemudian ada function selection, pilih kategori yang big function, terus kemudian pada function pilih yang Gaussian. Kemudian ada entity, lalu ke fit statics. Pastikan garis square COD sudah tersekis. Lalu klik fit. Kemudian klik OK. Kemudian sudah didapatkan hasil bahwa R square COD-nya adalah 0,83795, yaitu mendekati 1, sehingga sudah akurat. Lalu, kemudian untuk mengetahui nilai diameter partikel, itu dilihat dari nilai XC. Kemudian tulis di tambahkan tulisan yaitu pada nilai XC 544,55773. Sehingga ukuran aglomeratnya yaitu 544,55773. Kemudian disimpan, ada file, kemudian save project as. Kemudian save. Itu tadi untuk menyimpan project. Kemudian untuk simpan gambar itu di file, kemudian export grab, open dialog, kemudian bisa pilih tipe file yang diinginkan, yaitu bisa JPG, dan bisa diberi nama. Lalu pilih lokasi, di sini untuk memilih lokasi penyimpanan gambar yang akan disimpan, kemudian klik OK. Oke, sekian tutorial dari Sam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.